Ibadah kita yang pertama ini, sebelum ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Besemelah harahani, tehila, Prabuha olahin, harahamim melek yom hadin, aleka Adonai ekara, weel Adonai ekanan, mehemi de orang bison, aleket bedelehu wele yang itu lahala beesa risa wela saga. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih, Raja hari pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beribadah, selamat menikmati berkat Tuhan hari ini. Shalom Bapak Ibu. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan saya boleh beribadah hari ini semua karena anugerah Tuhan. Banyak orang yang belum bisa beribadah hari ini karena sakit dan lain-lain. Sebab itu kita mau bawa syukur kita kepada Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah padamu semua. Dengan doa dan bersyukur kami menerima kasih pada Yesus. Ini syukur kami. Sungguh
Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan dalam ibadah kami ini. Berkati ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Masih semangat ya Bapak Ibu? Amin. Saya melihat tangan yang bersuka cita hari ini. Amin. Sebab tahun ini adalah tahun penuaian. Amin. Sebab kita semua lebih daripada pemenang. Amin. Tepuk tangan yang keras buat Tuhan kita. Sama-sama kita katakan ya, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala
memberikan persembahan. Shalom. Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Inilah minggu kedua dan kita akan memberikan persembahan diakonia. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib di dalam hidup kami Bapa. Tak terbatas kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu ya Bapa mau memberikan persembahan diakonia kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah kasih karunia Allah terus memberkati persembahan diakonia kami ini Tuhan, agar persembahan kami Tuhan berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Memberkati gereja kami Tuhan, biarlah gereja kami semakin bertumbuh dan semakin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, persembahan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ampuni kesalahan kami Tuhan, dan kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya, amin.
Sahabat sekalian, sangat benar. Saudara berdiri di pihak Tuhan. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, hari ini saudara deklarasikan pujian ini dengan sungguh bagi Tuhan berkata. Sebab kalau saudara berdiri di posisi Allah, ibadahmu sia-sia. Yang adanya keraguan, yang hanya ada wasting time. Anda treadmill, berjalan di tempat. Anda tidak mengalami pengurapan dan jawaban. Ayo, saya ketuk hati saudara. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saudara tidak akan mengalami akselerasi jawaban. Amin. Saudara yang sakit, saudara yang bertobat, saudara yang lemah, datang kepada Tuhan dengan sungguh. Boleh buka kedua tangan dua-dua di hadapan dengan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Saudara yang punya masalah pergumulan, taruh tangan kanan di dada. Taruh tangan kanan di dada. Kita lakukan tindakan profetik. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan jamaah kami Tuhan tak ada yang berikan kami, sembuhkan hibur kami, berikan kami kekuatan, berikan kami hati seperti hati. Sekali lagi jemaat saja dengan lembut kata. Ini deklarasi kami di hadapan. Ini doa kami pagi ini di hadapan. Ora basyanda pagi ini kami rindu mujizat. Biar kami menyadari sesungguhnya kami tidak ada apa-apa. Kami lemah. Kami lemah. Terlalu sering kami melukai hati. Terlalu sering kami menyakiti hati. Kami berjalan dengan kebodohan, padahal kami menganggap kami pandai. Kami berjalan dengan kedegilan kami. Terkadang kami berkata kami berhikmat. Pagi ini kami bersungguh duduk di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami supaya kami mengerti ajaran-ajaran. Bukan perkenanan manusia yang kami kejar, bukan pencapaian manusia semata yang kami rindukan, tapi lebih daripada itu pertobatan turun atas kami. Oh Rabbas, jamaah, oh jamaah, biarlah kami yang ibadah online maupun yang onsite tidak mengeraskan hati kami, tapi Engkau menyentuh hati kami yang paling dalam, dan kami boleh berubah, diperbaharui akal budi dan pikiran kami oleh karena perubahan yang datang dari mana Tuhan. Sampaikan teguran-teguran, sampaikan firman, biar ibadah kami mengandung value soul. Ada pertobatan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berfirman Bapa, berfirman dalam
Silakan duduk Bapak Ibu dikasih dari Shalom. Saya berdoa semuanya sudah baik-baik. Tolong dengan cepat tayangkan PowerPoint saya. Halaman pertama saja, nanti lompat ke PowerPoint yang ke-11. Haleluya. Saudaraku, kemarin saya ikut kul di beberapa kul. Saya bilang begini, kalau Anda ibadah, Anda menyembah Tuhan, Anda mengenal Yesus, tetapi Anda dengan cara hidup yang lama, ibadahmu adalah kesia-sia. Saya tegaskan sekali lagi, ibadahmu adalah kesia-sia. Saudara boleh menyembah hebat, saudara boleh dapat mujizat segala, tapi ingat, kalau Anda tidak bertobat, sia-sia. Tuhan nggak pada posisi hanya untuk memberkati saudara, tidak dalam posisi untuk memulihkan saudara, tapi Tuhan mau kita mengalami. Amin. Jadi saudara duduk sekarang di gereja, pastikan saudara isi waktu saudara untuk kemuliaan Tuhan. Jangan mikirkan yang lain. Kenapa? Kalau tidak, itu hanya sia-sia. Bilang kanan kiri, jangan hidup sia-sia. Amin. Ini kenapa dikhotbahkan berulang-ulang. Di kul-kul juga saya sampaikan kenapa? Karena ini sedang terjadi. Orang diajak ngomong, wajahnya di depan kita, pikirannya kemana? Dengerin firman, oh yuk, matanya melotot, tapi pikirannya. Dan itu Tuhan gak pernah. Pak Bu, yang harus Anda putuskan hari ini adalah, kalau itu perintah Tuhan, jawaban saya satu, lakukan. Saudara gak usah banyak argue, saudara nggak usah banyak berdebat, saudara nggak usah banyak saling punya alasan. Kalau Alkitab berkata demikian, Tuhan bergaul karib dengan orang yang hancur hati kepadanya. Ingat, ada perkataan hancur hati. Kita nggak bisa ibadah dengan kesombongan kita. Kita nggak bisa ibadah dengan kehebatan kita. Kita nggak bisa ibadah dengan knowledge kita. Kita nggak bisa ibadah dengan pengalaman hidup kita. No. Kalau Tuhan berkata hancur hatimu. Amin. Nggak usah, wah Pak, hari ini saya kan ada sesuatu, something special in my life. Sudah cukup. Kalau hari ini Tuhan katakan kenakan manusia baru, kenakan. Yang lama enggak. Yang setuju itu. Amin. Bila kanan kiri berubah oleh Tuhan. PowerPoint yang ke-11, tolong Felicia. Yes. Ini Efesus pasal yang keempat. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut apa? Kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ada dua poin penting saya sampaikan di sini. Pertama apa? Kudus. Alkitab bilang begini, kuduslah kamu sebab aku Allah yang engkau sembah adalah Allah yang kudus. Makanya Yeremia 1 ayat 5b berkata demikian, dan aku menetapkan engkau kudus. Kudus bahasa aslinya adalah kados, kurios, pedras. Makanya Yesus yang kita sembah disebut Allah yang kudus. Yesus Kristus, Yesus yang kurios. Kita nggak bisa nyembah Tuhan dengan manusia. Betul tidak? Karena orang yang benci nggak mungkin kudus. Amin. Ini bisa menimpa kita nggak? Bilang kanan kiri dan keras kanan kiri. Amin. Haleluya. Amin. Vitaminnya pagi ini 1000 mg. Saudara yang sakit harus sembuh. Amin. Haleluya. Amin. Kalau sakitnya akut, masuk ICU sekolah kita. Haleluya. Pertama apa? Yang kedua, coba lihat kebenaran. Jadi jangan bangga kalau saudara menjadi orang yang baik. Sebab itu bukan proyeknya Tuhan. Tuhan
Tuhan membuat orang yang salah menjadi benar. Yang benar apa? Yang kudus. Berulang-ulang di mimbar saya sampaikan, orang yang baik belum tentu benar. Betul tidak? Karena baik bisa pura-pura, pura-pura baik, pura-pura siapa, pura-pura yang baik. Padahal rohnya melayang-layang kemana. Kalau itu terjadi, siang. Saya nggak tanya ini, saya nggak nyuruh ini juga, enggak. Yang penting roh saudara terkoneksi. Bawahnya tolong hadisnya. Ayat 25 berkata demikian. Karena itu buanglah dusta. Tidak sungguh-sungguh dusta atau tidak? Dusta. Tidak sungguh-sungguh itu dusta. Betul? Saudara nyembah Tuhan, tapi tidak dalam kesungguhan, hanya karena masuk video. Oh ini gak hanya di sini, JSIC juga begitu. Anak-anak muda yang maju dicingkrak-cingkrak gitu, begitu tambah video, tak perlu begini. Untuk apa drama begini? Menurut saya itu kesia-sia. Yang mendengar kata-kata. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari apa? Si jahat siapa? Si Boris. Jadi menambah-nambahkan adalah jahat. Dusta adalah jahat. Janji palsu adalah yang keras. Janji palsu adalah jahat. Bilang kanan kirimu, gampang janji, jangan gampang janji. Haleluya. Kalau lagi anak nakal janji nanti kalau kamu pintar saya belikan sepeda, belikan sepeda. Amin. Oh nanti saya belikan permen, belikan permen. Karena Anda janji. Kalau tidak, berdusta kita semua. Berikutnya. Kejujuran adalah batu penjuru dari segala kesuksesan. Pengakuan adalah motivasi Pak Bu, sudahlah. Anda jujur meskipun tidak mendapatkan apresiasi, tapi mendatangkan kemuliaan Tuhan. Kejujuran itu benih yang pahit, tapi buahnya buahnya apa? Manis. Justru dusta adalah sesuatu yang diawali dengan manis, justru nanti tuaiannya adalah apa? Kejujuran itu seperti cermin. Ibu-ibu tadi pagi bercermin. Ingat Yakobus bilang begini, sedikit-sedikit bercermin, sedikit-sedikit lupa. Ada orang yang setiap saat bercermin, perwajanya nggak berubah. Betul kan? Ada tulisan dari layar bilang ini, kejujuran itu seperti cermin. Sekali dia retak, pecah, maka jangan harap dia akan pulih seperti sedia kala. Jangan coba-coba bermain dengan cermin. Dengan kata lain, jangan coba-coba Anda bermain dengan Tuhan. Ya, setuju kan? Kehidupan manusia baru, Efesus pasal 4 ayat 26 berkata demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu apa? Orang Kristen boleh marah tidak? Boleh tidak? Jawab yang keras. Boleh. Boleh. Tapi di sini dicatat, janganlah kamu berbuat dosa. Karena ada orang marah, saudaraku, yang kerjaannya hanya mengungkit masa lalu. Ada orang yang amarahnya keluar, perkataannya itu perkataan yang mengandung ungkapan kebencian. Maaf ya, tidak sedikit orang bisa bilang manis. Itu bukan amarah yang jahat. Betul kan? Bahkan maaf, saya melihat satu
kesaksian di India, seorang istri yang rajin ibadah, suaminya tidak izinkan ibadah, tiap hari yang keluar umpatan, perkataan aja. Saudara kira itu membuat orang itu takut? Enggak. Semakin gampang keluar ungkapan jahat kita, kuasa perkataan semakin tidak berkuasa. Kayaknya banyak yang semangat lagi ini. Amin. Kayaknya banyak yang tertegur ini. Ya. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, janganlah matahari terbenam. Matahari terbenam, kadang-kadang ada orang marah disimpan sampai 5 tahun, 10 tahun. Kalau saudara ada di TikTok itu ada ustadz yang terkenal sekarang namanya Daas Lalu. Pernah nonton yang sebelumnya nonton tersebut. Dia bilang begini, kalau pasangan hidup sukanya hanya mengungkit masa lalu, jawabannya cuma satu, diamkan. Kalau diingatkan masa lalu terus, karena gini loh, kadang-kadang kita ini ahli sejarah. Semua kita ahli hukum Taurat. Satu diselesaikan, minta maaf, yang satunya dibuka. Betul? Dan saya mau tegaskan, Tuhan tidak tertarik dengan masa lalu. Tuhan tertarik dengan hidupmu hari ini dan hari esok yang penuh dengan pengharapan. Dan jangan beri kesempatan kepada Pak Bu. Saya tanya, siapa yang punya hati di sini? Bu, ada yang punya hati? Siapa yang punya hati? Hati untuk apa? Hati untuk apa Bapak Ibu? Alkitab, siapa yang sering baca Alkitab? Saya berdoa mulai hari ini saudara rajin baca Alkitab. Saya berdoa semua jemaat EOM 1 tahun tamat dari Kejadian Zaman. Pak, kalau baca kitab Ulangan bilangan saya nggak suka. Ini bukan masalah suka dan tidak suka. Betul? Situ cerita tentang pembuangan segala macam, enggak usah tanya itu Pak. Saya saja dengan sungguh-sungguh pewahyuan diberikan buat saya. Amin. Amin. Karena ada pendeta bilang begini, gak penting Pak kita bicara tentang perjanjian lama. Yang bilang siapa? Alkitab perjanjian lama dan baru adalah tetap iman. Siapa yang berasal dari Protestan? Banyak tuh mahasiswa S1, S2 yang saya ajar, sering saya tanya, apa sih artinya Protestan? Yang bilang, ya Pak, karena kami suka protes. Ini kan ngawur lu. Asal ngomong, asal jeplak ini. Apa Protestan? Protes Pak. Makanya orang Kristen banyak protes. Testimoni is Bible. Artinya kita pro kembali kepada perjanjian lama dan perjanjian baru. Back to old testimony, back to new testimony. Yang mengerti kata-kata. Kadang-kadang di rumah ini yang suka protes. Siapa yang punya hati? Ingatlah, Alkitab mengajarkan kita tidak berpikir dengan apa? Otak. Alkitab selalu mengatakan hati tempat ngobrol. Alangkah sia-sianya manusia kita kalau hati kita hanya diisi dengan kebencian. Alangkah sia-sianya kehidupan kita kalau hati kita diisi dengan apa? Dengan iri hati. Alangkah sia-sianya hidup kita yang berjalan kalau hanya diisi apa? Dengan masalah. Pak Bu, hati yang Tuhan berikan buat saudara adalah seharusnya untuk menyimpan firman dan janji-janji. Kenapa banyak orang tidak sampai ke destiny lain? Maaf, setiap saya memakamkan orang, setiap saya ada di kuburan, saya dan saya sering lihat tanggal kematian dan kehidupan. Saya cuma bilang begini, ketika dia mati,
Sudahkah hati dipenuhi dengan firman? Atau hati diisi dengan kebencian? Amin. Amin. Coba lihat. Sebenarnya kalau kita lihat saudara, di makam-makam mau orang Kristen atau orang apa kayak, berapa banyak kesia-siaan talenta yang Tuhan percayakan, tapi mati terkubur tanpa bisa dipertanggungjawabkan. Yuk yang mengerti tepuk tangan berdua. Amin. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu pulang koreksi hati. Koreksi hati. Saudara punya panci di rumah Ibu. Coba kalau panci nggak pernah kau cuci. Masak sup pun itu terasa makanannya. Kenapa? Wadahnya. Masak bakso rasanya kan berbeda. Karena wadahnya kok. Ingat, Allah itu kudus dan Dia berkenan pada hati yang Amin. klik berikutnya. Yuk. Kehidupan manusia baru. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri. Baca tuh ayo. 3, 2 ya. Orang yang mencuri. Terus, tetapi baiklah ia bekerja. Terus. Supaya apa? Siapa kami diberkati orang lain? Sorry. Siapa yang kepingin bisa memberkati orang lain? Nggak ada cara lain kerja. Betul Bapak. Tuhan itu membenci orang yang malas. Bahkan Amsal bilang apa? Orang yang malas nggak usah makan. Tapi justru yang malas berani gede. Kenapa? Kerjaannya makan terus. Pak Bu, janganlah mencuri. Saudara jangan dikira itu hanya mengambil sesuatu miliknya orang lain, tidak. Maaf, menurut saya talenta yang Tuhan berikan atas kita tidak kita kembangkan, kita juga mencuri apa yang Tuhan percayakan atas kita. Yang setuju? Oh iya, saudara ini kasih Tuhan. Semua kita yang hadir, semua kita punya masalah. Dan maaf, berita buruknya apa? Masa lalu kita semuanya jelek. Ada yang lahir sampai sekarang tidak berdosa. Melihat muka-mukanya sih muka-muka berdosa. Haleluya. Dan tentu saudara perlu Tuhan. Sudah tahu kita perlu Tuhan, kita perlu tuntunan, kita perlu arahan. Toh banyak orang yang tidak mau mencari apa? Hidupnya tetap begitu saja. Saya berjumpa dengan seorang bapak. Saya kemarin sempat ceritakan dulu. Bapak ini sudah umur tua, di atas 70. Dia bilang begini, Allah itu universal. Pendeta di mana? Saya bilang kita dengar. Biasanya orang yang banyak bicara begini kosong di sini. Ya, Tuhan itu universal. Nanti kalau saya mati, saya bisa masuk neraka. Tahu. Tapi suatu ketika saya juga bisa ke surga. Saya bisa jalan ke neraka, saya bisa jalan ke neraka. Yang bilang siapa? Dia. Nah, udah nggak tahu ngomong. Siapa yang ngomong? Belajar kebenaran firman. Hanya orang yang sungguh-sungguh datang untuk mengajarkan. Amin. Dan orang yang tidak mau diperbaharui dengan hidupnya itu berbahaya. Merasa entah, merasa hebat. Coba deh kalau dikit-dikit menganggap diri ini lebih hebat, itu tanda itu nggak ada isi. Amin. Harus mengenakan manusia supaya tidak menguasai kita. Amin. Dulu Pak Abraham kan hidup ya, saya belum jaga. Saya rokok, saya minum. Tapi sekali lagi itu manusia. Amin. Dulu mungkin kita nggak merokok Pak, tapi saya suka dusta, suka nipu orang. Saya menegaskan itu. Hari ini kita manusia. Amin. Bilang kanan diri, saya manusia.
Yang mau tepuk tangan bagi aku. Klik berikutnya. Tolong. Terus. Kencang. Nah. Matius 12 ayat 36 berkata demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia. Terus baca selanjutnya. Yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari. Cukup dulu di sini. Perkataanmu akan dimintakan pertanggungjawaban. Lihat orang ini. Pada mau? Bu, yang suka marah-marahin bapak, yang kata-katanya gak jelas. Betul, saya gak main-main. Cuma saya gak senyum-senyum aja. Tuhan mintakan pertanggungjawaban. Mati juga enggak, aku juga enggak. Gak jelas. Saya ajak saudara masuk surga. Saya nggak ngajak saudara masuk neraka, enggak. Semua saudara juga pasti akan mati. Mati itu masalah apa? Firman ini tidak pernah mati dan ini akan digenapi. Pak, Bu, kalau lihat tanda-tanda zaman kita ini sudah ada di halaman terakhir. Saudara pernah dengar namanya Profesor Arim kan? Kalau tidak pernah dengar, sekarang saya mendengar. Beliau umurnya baru 98 tahun, tapi lincahnya luar biasa sampai sekarang hidup. Kalau saudara baca Alkitab yang besar, dia salah satu editor. Dia berkata demikian, ibaratkan ini buku, hidupmu sudah di halaman terakhir. Amin. Dan halaman terakhir ada kitab Wahyu bilang begini, barang siapa menambahkan dan mengurangkan firman. Amin. Saya tegaskan firman-Nya. Tetapi aku berkata kepadamu, ini Tuhan yang berbicara. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawab. Ada loh orang bilang, gak apa-apa, nanti saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Wah, sombong. Wah, hati-hati. Pada akhirnya kita dititik garis sama dan kita salah. Maka tadi di awal saya berkata demikian, saudara tidak usah kejar-kejar mujizat. Anda senangkan dengan mujizat saudara. Anda tidak usah kejar-kejar berkat. Anda sungguh dalam Tuhan berkat mengejar saudara. Yang saudara kejar adalah apa? Pertobatan. Saudara bayangkan kalau sudah umur kita tiap bertambah, bukan? Ada yang di-rewind berulang? Nggak ada. Saya saja merasa kalau jarak sekarang kayak kos-kosan. Artinya apa? Kesudahannya nyata. Kalau kita nggak bertobat, kalau kita nggak sungguh-sungguh, kalau kita nggak mengenakan manusia baru, ingat, ketika Tuhan datang di awan-awan yang permai menjemput saudara dan saya, ini adalah orang-orang yang mengenakan manusia baru dan yang takut. Catat perkataan. Tuhan datang itu menjemput orang-orang yang takut akan Dia dan hidup yang berkenan kepadanya. Amin. Soalnya kalau Tuhan datang menjemput kita, dibawanya kita ke awan-awan yang permai, kiamat belum. Karena ada 7 tahun masa sengsara. Ada yang namanya Gog Magog. Dan saudara pasti menyangkal Yesus kalau tidak terangkat, pasti saudara menyangkal. Nah, orang yang menyangkal gak mungkin hidup di dalam kekekalan bersama dengan Bapa. Saya tahu ya, kalau ini pasti gak mau pulang. Amin. Makanya minggu lalu saya katakan, ayo jemaat EOM nanti kita bikin kelas eskatologi. Kita belajar kapan kedatangan Tuhan. Ada eskatologi secara universal, ada eskatologi secara pribadi. Kalau orang seberang bilang kiamat, artinya apa? Dia datang dengan bumi baru, Yerusalem baru, tapi dia bisa datang pribadi, lepas pribadi. Bisa datang nanti malam. Bisa datang besok.
Saudara bayangkan kalau hidup kita sampai detik ini ada kata-kata atau ada sesuatu kesial. Ayat 37 berkata demikian, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapan engkau akan apa? Saya pernah pelayanan di salah satu rumah duka di Tangerang. Saya nggak tahu siapa yang pernah kesana. Apa aku kasih tahu? Buntek Bio gitu ya Pak? Ada di sana ya? Iya pokoknya di sana Buntek Bio. Ada orang meninggal. Waktu itu saya melayani. Kakaknya bilang, ini loh Pak, kenapa dia yang mati? Kenapa nggak saya mati? Stop mikir. Masalahnya apa? Hidupmu sudah benar belum ya? Kalau asal ngomong sementara perkataanmu sia-sia, coba lihat, oleh perkataanmu kau dihukum, oleh perkataanmu kau dibenarkan. Ini firman loh Bapak Ibu. Saya tidak pilih dari siapa apa, nggak ada gunanya nakut-nakutin, nggak ada gunanya. Ini adalah firman. Dan firman ini pasti benar. Amin. Haleluya. Amin. Jadi kalau Anda pernah jatuh ke dosa dengan perkataan, dengan perbuatan, cukupkanlah itu. Hidup hari ini berubah. Masa mendatang ya penuh dengan kuasa Tuhan. Sehingga hidup kita nggak treadmill begitu saja. Sorry, kalau secara sudut pandang ekonomi saya mau katakan demikian. Capek kita hidup susah. Betul nggak? Siapa yang capek hidup susah? Banyak. Sama. Saya juga capek hidup susah. Betul? Tetapi kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, bukan hanya masalah materi, tapi kalau damai sejahtera, ada kekuatan perkenanan Tuhan. Amin. Di atas. Amin. Tepuk tangan bagi Allah. Yang terakhir, tolong sekali lagi, puji Tuhan. Ya, gaya hidup yang meriah kita. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Pak Bu, Tuhan itu membenci sinkritis. Saya ulangi sekali lagi, sinkritis. Apa sinkritis, Pak? Ibadah ya menyembah Tuhan, ya ibadah luar biasa, penyembahnya hebat luar biasa. Tapi kalau kepepet kadang-kadang tanya sama orang pintar. Ada ilah orang. Sudah jelas firmannya bilang begini, tanya lagi sama orang. Makanya di banyak kesempatan saya bilang begini. Saya kalau diundang seminar apa segala macam, kadang-kadang saya bilang begini, hati-hati dengan doktrin dan firman. Karena saya pernah sedikit agak debat kusir saudara dalam satu seminar. Karena yang dipertanyakan oleh tua-tua ini adalah apa? Tentang doktrin gereja. Saya bilang begini, saya tidak membicarakan doktrin, saya berbicara firman. Kalau firmannya berkata demikian, ya kita sampaikan. Halo? Halo? Amin? Amin. Kalau firmannya demikian, ya kita sampaikan demikian. Nggak usah kita kompromi. Oh nanti nggak enak apa nggak dikasih cara segala macam. Pak Bu, Tuhan itu membenci sinkritisme. Saudara tidak bisa mendua hati. Kalau Yesus, ya Yesus. Tuhan ya Tuhan, titik, tidak pakai omong. Amin. Gak boleh lagi maaf Pak, kalau begitu saya gak boleh lagi adat. Saya tidak ngomong itu. Saya tidak ngomong itu. Adat silahkan Anda lakukan sejauh tidak bertentangan dengan firman. Cukup. Jangan sampai ibadah rajin penyembahan rajin, tapi hari tertentu korban kepala kerbau ke pantai selatan. Ini kan on. Bilang kanan kiri, jangan duakan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memateraikan kamu menjelang hari apa? Penyelamatan. Segala kepahitan. Ini ternyata kategorinya juga mendukakan Roh Kudus. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan. Baca selanjutnya. Terus yang keras berikutnya.
hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala apa? Pak, Bu, gak sungguh-sungguh itu jahat. Anda berpikir sia-sia, jahat. Kayaknya gak banyak yang like hari ini Facebooknya ini. Terlalu keras kayaknya. Gak apa-apa ini. Amin. Karena saya minggu depannya lagi, kalau saya khotbah lagi, ini masih ada PowerPoint yang saya lanjutkan. Pasti saudara lihat kalian khotbah Pak Abraham, saya datang sini. Itu tidak sungguh-sungguh, itu dusta. Haleluya. Amin. Segala kepahitan, kegeraman, kejahatan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala apa? Kejahatan. Anda nggak merenungkan firman Tuhan, jahat. Karena Pastor berkata apa? Hendaklah kamu merenungkan firman itu siang dan malam dan melakukan. Saya mau tanya, pekerjaan penting tidak? Uang penting tidak? Ulang tahun penting? Reuni penting? Jangan pura-pura itu dosa. Betul, tidak mengampuni itu dusta tidak? Pak, Bu, uang penting. Betul? Keluarga penting, semuanya penting. Tapi saya mau tegaskan bagi Yesus dengan firman Tuhan, Tuhan jauh lebih penting daripada segalanya. Amin. Saya berdoa saudara pulang mengenalkan manusia yang suka memfitnah berhenti. Yang suka jelek-jelekin orang, kita lebih jelek. Yang suka bertikai, obatkan. Betul? Yang suka gerak, ada loh orang ikut baik giginya sampai gerak. Kok marah sama Tuhan? Saya lihat macam-macam enggak, dan di rumah juga tidak. Saya berdoa supaya bertobat, terima ajaran Tuhan dan hidup menjadi manusia yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan lebih baik bagi Allah kita. Haleluya. Lebih baik bagi ini. Maaf saya lebih cepat karena saya ada bukan dengan barang fana. Kau menebus dosa. Ingat sekarang Tuhan hadir dari kemuliaan menebus supaya saudara yang hidup dimuliakan. Untuk yang seharusnya kita terima dibayar lunas. Tapi ingat, jangan sia-siakan. Haleluya. Bukan dengan barang fana kau membayar dosa. Kau membayar dosaku dengan cara yang mahal.
firman-Mu jelas dan keras pagi ini mengingatkan supaya kami tidak main-main dengan sisa hidup. Haleluya. Kami gunakan untuk kemuliaan. Perkataan yang kami keluarkan dari mulut kami adalah cerminan hati kami, dan mampukan kami ke depan tidak mengucapkan perkataan sia-sia, kegeraman, dengki, dusta. Biarlah berubah semuanya lah oleh akal budi daripada itu. Ubah setiap kami nyatakan kemuliaan manusia, karena kami sadar tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa. Terima kasih buat firman-Mu, dan biarlah kami memberanikan diri mengambil keputusan untuk kami hidup di dalam firman-Mu. Karena kesempatan demi kesempatan tidak selamanya Engkau berikan atas kami. Mampukan kami bertobat, mampukan kami berdoa, mampukan kami berjalan seturut dan kehendak. Semua kemalasan kami buang, semua alasan-alasan yang selama ini kami tawarkan ke hadapan-Mu tidak menjadi saran untuk kami kompromi. Kami mau diubahkan oleh Tuhan sendiri. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terluka, kuatkan yang lemah, bangkitkan roh kami supaya kami menyala-nyala di hadapan. Pelayanan kami semakin giat, rumah tangga kami penuh dengan damai sejahtera, bahkan keberhasilan berpihak kepada kami, sehingga jalan kami disebut jalan yang beruntung. Terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau belum selesai. Mari buka mulut Anda di hadapan Tuhan sekalian. Ku telah mati dan tinggalkan memberikan persembahan yang kedua, kita akan lihat pengumuman. Shalom, selamat datang di Indonesia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, mulai pertama kali berjalan di Indonesia, jika belum punya tempat ibadah tetap, mari kita menjalankan misi Indonesia. Berikut tema untuk minggu ini. Pelayanan berikut. Jadi jemaat yang memberikan doa untuk sebuah Islam dan anak-anak dan pelayanan lainnya dapat menghubungi Sunday Service Minggu 13 Februari 2020. Ibadah hari pertama dilakukan bicara pendeta Dewi Suni, dan ibadah hari kedua dimulai pukul 10 pagi. Yang kedua, pesanan balas sidang serta berita info informasi. Ibadah bertempat dengan sampai sholat lantai 4. Bagi Bapak yang menjadi anak, mari bawa tempat duduk Bapak Ibu lebih memanfaatkan ibadah yang berkondisi. Ibadah dimulai pukul 8 pagi di ruangan yang ekstensi.
yang terbaik. Untuk informasi lengkapnya dapat menghubungi Berdoa akan diadakan setiap hari Rabu pukul 3 sore di Benjamin Mall, Jakarta Selatan. Worship and prayer akan dilaksanakan secara onsite di Benjamin Mall, Jakarta Selatan pada Sabtu 16 Februari 2025 jam 11 siang. Demikian pengumuman ini. Selamat hari Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berikan persembahan kedua. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang sangat kami kasihi, terima kasih atas segala kebaikan di dalam hidup kami Bapa. Kami akan membawa persembahan kami, kiranya Kau berkati Tuhan, tangan-tangan yang nantinya akan memberi maupun yang nanti akan mengelolanya Tuhan, agar semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat menabur dan bersyukur. Sebab Kau besar, tiada seperti izinkan aku memberkati umat yang Kau kasihi. Tetapi lebih dari segalanya, tangan Tuhan sendiri yang memberkati umat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah, lakukanlah apa yang telah engkau dengar. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Maka tangan Tuhan yang perkasa tidak akan pernah berhenti menggenggam engkau. Kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini, besok kekal hingga Maranatha. Mari semua yang rindu untuk terus melayani Tuhan kita katakan amin. Amin. Silakan untuk bersatu sujud.